Ya kan kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Oke, kelompok 4. Kelompok 4. Ya, Pak. Temanya apa? Komputer Temanya kantor, Pak. office kantor. Komputer kantor ya? Atau komputer office? Ya, Hah? Oke, dia komputer lebih ke kantor. seperti workplace umum gitu, Pak. Oh, oke. Place ya. Office. Mungkin langsung Tekan kelompok 4. Kak Amelia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan remastering Linux dengan Subic yang bertemakan Office. Sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Anton Septiawan sebagai moderator, Liza Amelia sebagai penjelas 1 dan 2, dan Kemal Zaid sebagai penjelas 3 dan 4. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, kenapa membuat remaster. Yang kedua, alasan memilih tema. Yang ketiga, bagaimana prosesnya. Dan yang keempat, apa kendala yang dialami. Untuk pokok pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Liza Amelia. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Apa itu remastering Linux? Remastering Linux adalah sebuah proses untuk membuat sebuah Linux baru dari Linux yang sudah ada. Kenapa membuat remaster? Karena dengan kita membuat remastering Linux akan mendapatkan hasil di mana remastering Linux itu mirip dengan Linux induk, namun telah mengalami beberapa modifikasi yang membuatnya berbeda dibandingkan dengan Linux induk. Misal, tema tampilan, perangkat lunak, yang sudah sepaket dengannya dan sebagainya. Dan pada proses remastering, dapat mempermudah user yang membutuhkan spesifik aplikasi dengan sekali install. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Alasan memilih tema. Kami di sini memilih tema komputer kantor karena sebagaimana yang telah kita ketahui, semakin banyak kantor yang menggunakan komputer, maka semakin banyak pula pemeliharaan dalam komputer itu sendiri. Dengan tema Office yang kami ambil ini, dapat diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan penginstalan aplikasi Linux yang rumit dikarenakan telah tersedianya aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam sepaket sistem operasinya. Lanjut ke pembahasan 3 yang akan dijelaskan oleh Saudara Kemal Zaid. Baiklah. Tes. Ada ya suaranya? Ya, ada. Baiklah. Untuk yang ketiga itu proses remastering Linux dengan Kubik. Ini kami menggunakan laptop dengan dual boot. Yang pertama itu Windows, yang kedua itu menggunakan Ubuntu yang memang sudah terinstall di dalam laptop ini sendiri.
Pertama, kami pakai Linux untuk host Linux gitu, bukan pakai VirtualBox. Jadi pertama kami install Kubik di Linux-nya dengan masuk ke terminal dan mengetik sudo apt add repository ppa kubik wizard release. Kemudian update repository dengan sudo apt update, lalu menginstal aplikasinya. Next. Kemudian setelah kami menginstal kubiknya, kami membuat folder baru untuk file project tadi. Dengan membuat directory, make directory /p, strip p, lalu lokasinya home, office, lalu project Linux. Lalu buka Kubik. Nah, di layar Kubik itu akan muncul directory yang akan dimuat file ISO dan masukkan saja file yang sudah dibuat tadi, kemudian klik next. Nah, setelah itu pertama akan ditampilkan jendela itu mengedit deskripsi dari ISO tersebut. Nah, file ISO itu tadi diubah namanya, kemudian rilisan sama kode name. Kemudian langkah selanjutnya setelah mengklik next itu masuk ke terminal. Terminal di Kubik itu untuk menginstal aplikasi-aplikasi dan memodifikasi file sistemnya. Di sini kami menginstal Apache Server, kemudian Daya Diagram, Skylab, VLC Media Player, OpenOffice satu paket dari writer sampai publisher, kemudian Mendeley untuk referensi makalah dan jurnal, kemudian yang terakhir itu Zoom meeting, itu untuk video conference. Kemudian kami mengubah icon. Di sini kami iconnya mendesain sendiri ya, dengan ukuran 256 x 256. Kami pindahkan dengan komen-komen Kubik. Dengan CD, USR share, icon, high color, 256 x 256, apps, lalu geser Kubik. Geser gambarnya tadi ke Kubik. Lalu akan ada jendela konfirmasi, tekan copy. Kemudian untuk mengubah background sama seperti mengubah icon, bedanya beda folder dan beda yang dipindahkan. Kami di sini menggunakan background default Galaxy ya. Kemudian untuk mengubah tema, kami cukup menginstal Plymouth theme. Next. Kemudian langkah finishing. Di sini setelah kita memodifikasi konten dari ISO tadi, kita akan ditampilkan jendela konfirmasi sebelumnya apakah termasuk dengan penginstalan normal dan penginstalan minimal, itu di skip saja. Lalu tunggu saja prosesnya hingga selesai. Nah, di jendela selesai nanti ada konfirmasi terakhir, itu nama file, terus nama ISO-nya, kode name dan deskripsi. Lalu ada konfirmasi apakah data sebelumnya yang dibuat akan dihapus atau tidak.
Kami memilih untuk tidak menghapusnya, lalu tekan finish. Nah, kemudian kami menginstal aplikasinya seperti biasa. Nah, untuk kendala-kendala yang kami alami itu yang pertama, komputer host kami, komputer yang kami gunakan untuk praktik ini mengalami data korup sehingga kami harus menginstal ulang sistem operasi Windows. Alhamdulillah untuk Linux kami bisa amankan, jadi video yang kami share di YouTube itu hanya sebatas untuk membuat file ISO-nya. Jadi beberapa kendala komputer host ini juga termasuk tadi kami juga membutuhkan 2 OS host. Jadi di sini ada Windows dan juga Linux. Next. Itulah tadi Yang kedua itu mungkin belum. Yang kedua beberapa aplikasi yang kami pilih itu ada yang bukan tidak bisa diinstal, tapi tidak memiliki versi terbarunya. Itu seperti Cinnamon. Itu untuk modifikasi modifikasi repository tadi. Nah, itu gagal sehingga kami harus satu-satu itunya menginstalnya seperti Mendeley sama Skylab itu tadi. Kemudian kendala lainnya yaitu komputer yang kami gunakan itu hanya satu, jadi untuk penginstalan terdapat kendala. Solusinya kami harus menjaga betul-betul penginstalannya agar tidak korup kembali gitu. Mungkin sekian dari saya. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Di sini kami akan menampilkan hasil video yang kami buat. Di sini untuk Ubuntu kubiknya dimasukkan filenya tadi. Ini pengubahan deskripsi. Untuk mengubah icon, jendela konfirmasi.
di prosesnya, tunggu saja sampai selesai. Nah, ini konfirmasi terakhir. Disk, nama file disk, directory, checksum, kemudian versi. Ini konfirmasi terakhirnya, delete all project file except the generated disk image and corresponding checksum file. Nah, itu kami tidak dicentang. Untuk proses jadinya, sebentar ya. Ini proses jadinya. Udah muncul belum gambarnya? Sudah. Sudah. Oke, di sini diagram, kemudian LibreOffice satu paket, Mendeley, Skylab, VLC, sama Zoom. Dari tema tadi, kami tema Office, di sini temanya itu, tema Office-nya itu workplace umum. Memang fungsinya hanya untuk mempermudah penginstalan, jadi tidak perlu menginstal satu persatu lewat terminal lagi apabila menginstal ulang gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, ini sudah baik ya. Nah, itu pada saat pembuatan apa? Tadi katanya buat icon sama wallpapernya, backgroundnya sendiri, buat sendiri ya? Untuk icon buat sendiri, untuk yang backgroundnya itu untuk kami ambil dari default, kami ubah. Itu kami ubah yang defaultnya itu ke atas, bukan yang bawaan Ubuntu lagi. Oke. Icon yang dirubah, icon apa itu? Icon yang dibuat sendiri, icon apa? Ini. Oh, oke. Untuk yang aplikasi-aplikasi tidak dibuatkan ikonnya ya, itu cuma icon untuk ininya saja ya, untuk OS-nya saja ya. Iya. Oke, baik. Cuma tadi sepertinya kalau masukkan, kalau Office umum tuh jarang ya dia pakai Skylab. Kemudian kalau Zoom ya pasti pakai Zoom, biasanya pakai kelompok yang ini ya, pertemuan. Kalau Skylab, Science Lab itu ya, itu jarang, biasanya untuk pendidikan. Kemudian Mendeley kantor jarang-jarang yang bikin karya ilmiah, karena Mendeley itu memang diperuntukkan untuk pembuatan karya ilmiah. Tapi kalau kantor pendidikan ya tetap jarang juga ya. Coba tanya-tanya ke admin jurusan, kira-kira pakai tidak Mendeley ya, ke Bu Nini, ke Pak Rizal, ke Pak Amir, saya kira nggak pakai.
Iya, Pak. Biasanya rata-rata yang pakainya yaitu Open Office. Kemudian kalau yang paling kalau kantor-kantor yang umum yang di luar biasanya pakai ini yang tadi ya Zoom. Kemudian diagram tadi masih dipakai ya. Apa Yang itu pakai. Oke, sudah cukup ini sudah cukup. Saya kira bisa ditutup, silakan. Oke, baiklah. Itu tadi hasil Pak Danton dipersilakan. penjat. Baiklah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.